Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sambil Siap Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita mau bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serambi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu sahabat Rasulullah. Sahabat siapakah dia? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang juga dikenal Sa'ad bin Malik. Dia ini merupakan salah satu dari sahabat Rasulullah yang lahir di Mekah tepatnya pada tahun 595 Hijriah. Ayahnya bernama Abi Waqqas bin Malik bin Uhai bin Abdi Manaf bin Zurrah dari klan Bani Zurrah dari suku Quraisy. Jadi dia ini masih paman Rasulullah dari pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal memiliki tubuh yang sedikit berisi, tidak terlalu tinggi dan juga berkulit coklat. Ketika usia Sa'ad ini masih muda, dia ini bahkan sudah menyadari dan juga tidak suka nih dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ia menambahkan ada seorang tokoh yang menyelamatkan mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang itu adalah kebiasaan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan masa mudanya saat ini itu tidak dihabiskan seperti pemuda-pemuda pada umumnya. Ia lebih suka menghabiskan waktunya itu untuk merawat busurnya, kemudian menajamkan anak panah dan juga berlatih memanah. Seakan-akan dia ini ingin menyiapkan dirinya untuk hal yang besar di kemudian hari. Barulah itu kemudian ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, Sa'ad kemudian menjadi salah satu sahabat yang masuk Islam, dan bisa dibilang saat ini merupakan orang ketujuh yang masuk Islam yang saat itu usianya ke-17 tahun. Ia juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia bahkan rela mengorbankan jiwa dan juga hartanya untuk menjaga Rasulullah dan juga ikut berjuang untuk menciakan agama Islam. Dia turut serta ke medan pertempuran maupun medan dakwah. Dia tidak peduli dan juga tidak gentar dengan tantangan yang ia hadapi ketika berjuang bersama Rasulullah SAW. Bahkan itu yang menentang adalah ibunya sendiri. Bahkan pernah nih suatu ketika ibunya saat ini itu mogok makan, dan dia cuma mau makan apabila saat keluar dari Islam. Mendengar perkataan ibunya tersebut, Sa'ad menatap wajah ibunya dan dia mendekatkan dirinya kepada ibunya sambil berkata, "Wahai ibunda, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuhmu, tidaklah Ananda meninggalkan agama ini dengan tebusan apapun. Terserah bunda mau makan atau tidak." Nah, di situ Sa'ad menyampaikan bahwa ia akan tetap bertahan pada keimanannya. Lama-lama ibunya ini juga menyerah dan akhirnya mau makan kembali. Tak hanya dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, saat ini juga termasuk dari salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia merupakan seorang pemanah yang hebat dan selalu tepat bidikannya, dan Rasulullah juga bilang bahwa setiap doa dari Sa'ad itu pasti akan dikabulkan alias makbulullah. Rasulullah juga pernah berdoa agar bidikannya Sa'ad ini selalu tepat sasaran dan doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan dikisahkan di suatu ketika ada orang yang menghina Ali bin Abi Thalib, Tolha dan juga Zubair, di mana tiga ini merupakan sahabat Rasulullah SAW. Nah, di situ saat yang mengetahui hal tersebut pun mengingatkan orang tersebut agar tidak mengejek mereka. Itu sampai akhirnya orang tersebut pun ngeyel dan masih tetap menghina ketiga sahabat Rasulullah tersebut. Di situ Sa'ad pun bilang kepada orang tersebut bahwa dia akan mendoakan orang tersebut. Nah, mendengar hal tersebut, orang tersebut bilang sambil menggunakan nada mengejek, "Rupa-rupanya kau mencoba untuk menakut-nakutiku," katanya. Nah, seketika itu saat ini kemudian berwudulah itu dan melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia ini berdoa
berdoalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong ketiga sahabat Rasulullah yang diejek tadi. Tidak lama kemudian ada nih seekor unta liar yang tiba-tiba masuk ke kawasan orang banyak. Sepertinya unta itu memang sengaja mengincar seseorang, dan ternyata unta itu mengincar orang yang mengejek ketiga sahabat Rasulullah itu tadi. Tak lama kemudian unta itu menerjang dan menyepak orang tersebut hingga orang tersebut pun menemui ajalnya. Sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terlibat di beberapa pertempuran seperti pertempuran perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Uhud. Di perang Badar dia sangat berani macam pasukan berkuda lainnya. Di perang Uhud, wah, sifat heroiknya muncul ketika dia dan juga Tolha itu melindungi Rasulullah ketika pasukan-pasukan pemanah itu mulai kalang kabut, ketika pasukan mulai dipukul mundur, dan saat itu Rasulullah kan diserang oleh kaum musyrikin. Nah, di situ Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Tolha itu berusaha melindungi Rasulullah kan dari kaum kafir Quraisy. Nah, di situ saat ini menggunakan busurnya juga untuk melindungi Rasulullah agar Rasulullah itu enggak kena serangan dari kaum musyrikin itu tadi. Ia juga menggunakan badannya untuk tameng Rasulullah SAW. Di situ dia bahkan sampai luka-luka 3 kali, dan di situ dia juga melepaskan anak panah berusaha agar Rasulullah ini bisa menghindar, dan akhirnya anak panah yang dilesatkan oleh Sa'ad pun berhasil tepat sasaran ke musuh berkat doa Rasulullah SAW. Tak hanya ada kejadian yang tegang saat peperangan, di perang Khandaq juga ada kejadian lucu di mana Rasulullah itu tertawa karena anak panah yang dilesatkan oleh Sa'ad itu meleset dan membuat siapa musuhnya yang ada di ujung parit itu tertawa sambil melompat-lompat karena Sa'ad ini tidak bisa berhasil menembak tepat sasaran gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil dari peristiwa lucu yang ada di perang Khandaq. Ketika penaklukan kota Mekah, saat ini sempatlah itu sakit dan dia mengira bahwa dia ini sudah mau akan mati gitu. Di situ Sa'ad pun memintalah nasihat kepada Rasulullah SAW, dan di situ Rasulullah pun mendoakanlah itu kesembuhan untuk Sa'ad, dan tidak lama kemudian Sa'ad pun bisa sehat kembali. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu sahabat yang terpukul atas wafatnya beliau. Namun, perjuangannya untuk Islam tidak berhenti di situ saja. Ketika Abu Bakar ini menggantikan Rasulullah, ketika setelah Rasulullah wafat, dia pun tetap berjuang bersama para sahabat yang lainnya dan menjadi salah satu dari pasukannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pasukan Usama bin Zaid meninggalkan kota Madinah, orang-orang Badui itu berusaha untuk merebut kota Madinah tersebut. Nah, di situ Abu Bakar mengerahkanlah itu penjagaan untuk melindungi kota tersebut, di mana beberapa sahabat yang dikerahkan itu saat itu antara lain ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian Abu Bakar bersama Sa'ad ini itu berperang melawan orang-orang Badui tersebut dalam perang Riddah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga kemudian ditugaskan oleh Abu Bakar ini sebagai pengumpul zakat sedekah di Hawazin. Kemudian saat masa kepemimpinannya Umar bin Khattab, di mana kepemimpinan Umar bin Khattab ini setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu wafat. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas masih turut berperan menciarkan Islam bersama para sahabat yang lain juga. Di sini dia turut serta dalam pertempuran Qadisiyah, di mana pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran yang sengaja direncanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk melawan Persia. Dan di situ
Khalifah Umar bin Khattab itu berniat untuk memimpin pasukan sendiri pada saat itu. Tetapi para sahabat yang lain, salah satunya yaitu Abdurrahman bin Auf, mengusulkan agar Khalifah Umar bin Khattab itu tetap di tempat karena posisinya kan saat itu sebagai Amirul Mukminin atau sebagai pemimpin. Dan Abdurrahman bin Auf di situ juga mengusulkan agar dia ini atau Khalifah Umar itu mengutus salah seorang sahabat yang lainnya saja, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman saat itu berkata seperti ini, sebaiknya kamu mengutus seseorang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendapat julukan singa yang menyembunyikan kupu-kupunya, karena memiliki kepribadian yang tegas, pemberani, ahli strategi perang, kemudian tapi dia juga tetap rendah hati, tenang, dan juga tidak menonjolkan diri dalam kehidupan sehari-harinya. Usulan itu pun diterima itu oleh Khalifah Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga menyadari karena saat ini memang memiliki kepribadian yang sangat baik, track recordnya baik lah gitu. Selain dia ini memiliki keunggulan diantaranya karena doanya yang pasti dikabulkan, Rasulullah sendiri loh yang bilang. Kemudian dia juga pemanah yang ulung, kemudian integritas makanan dan juga perkataan, sehingga dia ini memiliki hati yang suci dan terhindar dari hasad dan juga dengki, sehingga memang layak untuk dipercaya. Kemudian juga memiliki keimanan yang sangat tebal dan itu terbukti bahkan ketika dia ini masih sangat muda. Di situ akhirnya saat memimpin pasukan dengan 4.000 pasukan dari Yaman, Ghatafan dan juga lainnya menuju ke Irak. Nah, di situ Umar juga menyuruh atau memerintahkan Abu Ubaidah untuk membantu pasukannya saat yang ada di Irak tersebut. Di situ strategi yang digunakan oleh Sa'ad adalah Zuhra bin Abdullah diperintahkan sebagai komandan pasukan tengah, kemudian Abdullah bin Mu'tam sebagai komandan sayap kanan, Syurahbil sebagai komandan sayap kiri, Khalid bin Urfuto sebagai wakil, kemudian Asim bin Amr komandan pasukan bagian belakang, Sawad bin Malik sebagai kepala intelijen, Salman Ar-Farisi sebagai pemimpin sholat, dan juga Ziyad bin Abu Sufyan sebagai sekretaris. Pertempuran pun berlangsung kurang lebih 4 hari 3 malam pada 636 Masehi dengan pertempuran yang sangat keras di mana pasukan Persia saat itu dipimpin oleh Rustam. Namun akhirnya pasukan kaum muslimin pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan pusat kota Persia pada saat itu yaitu Madain itu akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan dari kaum muslimin. Pasca perang, pasukan kaum muslimin itu berniat untuk bermalam lah itu di Madain tersebut. Namun karena tidak cocok dengan suasana cuacanya di sana, akhirnya mereka ini banyak yang jatuh sakit gitu. Akhirnya saat pun mencarilah itu lokasi atau tempat agar mereka ini bisa mendirikan markas untuk istirahat. Akhirnya mereka mendirikanlah itu sebuah markas di Kufa. Nah, di sana akhirnya mereka pun mendirikanlah itu sebuah markas dan di sana juga akhirnya saat ini diangkatlah itu menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Dia diangkat sebagai gubernur di sana selama beberapa tahun, namun akhirnya diturunkan karena protes dari penduduk Kufa di tahun 641 Masehi. Perjuangan saat pun masih berlanjut ketika masa khalifah dari Utsman bin Affan. Jadi ketika masa khalifah Utsman bin Affan saat ini kembali ditunjuklah itu sebagai gubernur Kufa pada tahun 646 Masehi. Nah, di sana dia memerintah selama beberapa tahun sampai kemudian digantikan oleh kerabat dari Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, di sini terjadi perebutan kekuasaan antara
Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Sa'ad lebih memilih untuk menyendiri dan tidak berpihak kepada siapapun, meskipun anak dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya itu menanyakan keberpihakan Sa'ad ini. Karena bisa dibilang bahwa saat ini memang sahabat Rasulullah yang pengaruhnya cukup besar, ya kan. Keputusan siapa nantinya yang akan diikuti Sa'ad itu juga nantinya pasti akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang-orang, sehingga itulah ia lebih memilih untuk tidak terlibat dalam perang saudara tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berperan dalam penyebaran agama Islam, termasuk di China, di mana saat itu pertengahan abad ke-7 sekitar tahun 651 Masehi, saat ini menyebarkan agama Islam di dataran Cina. Di bawah saat itu Cina ini di bawah kekuasaan dari Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Dan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina itu dibenarkan loh oleh kaum muslim Hui yang ada di Cina tersebut. Tak hanya itu, hal ini juga dibuktikan adanya bangunan Masjid Agung Hua Shisheng yang merupakan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayangnya pada tahun 674 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Akik. Saat itu dia ini kurang lebih usianya 82 tahun. Dan menurut beberapa sumber nih, dia ini meninggal karena diracun. Dan setelah itu dia kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi bersama para sahabat yang lain. Dia merupakan sahabat paling akhir yang meninggal dunia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Keteguhan imannya, rasa cintanya kepada Rasulullah, kemudian dedikasinya untuk Islam sangat luar biasa. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mungkin ada saran untuk video-video berikutnya, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.